Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi wa alihi wa ashabihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, taufik dan inayahnya lah kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan keberkahan di dalamnya, yaitu dengan ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat Fatayat dan kaum mukminin mukminat yang dirahmati Allah, puasa pada hakikatnya dalam tazkiyatun nafas ialah proses pembersihan hati dan jiwa dari berbagai perbuatan dosa serta dari sifat-sifat tercela yang bisa mengotorinya, untuk selanjutnya meningkatkan kualitas hati dan jiwa itu dengan mengembangkan sifat dan amal-amal baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa menduduki derajat ketiga setelah sholat dan zakat. Karena itu, di antara syahwat besar yang bisa membuat manusia menyimpang adalah syahwat perut dan syahwat kemaluan, di mana hikmah dari puasa itu sendiri mampu mencegah hal tersebut. Nah, sahabat, puasa merupakan faktor terpenting dalam tazkiyatun nafas, dalam proses pembersihan hati dan jiwa. Karena itu, jika kesabaran merupakan derajat jiwa yang tertinggi, maka puasa adalah pembiasaan jiwa untuk lebih bersabar. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadis as-saumu minas sabri. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini memperjelas bahwa tadi maknanya as-saumu minas sabri adalah puasa separuh dari kesabaran. Mempertegas bahwa orang-orang yang mampu berpuasa inilah orang-orang yang penyabar. Selain itu, Allah menjadikan puasa sebagai sarana untuk mencapai derajat tinggi ketakwaan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kamu sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa. Ayat ini mempertegas bahwa orang yang berpuasa ini sama saja dia takwa kepada Allah. Dia memenuhi perintah Allah. Dan takwa adalah tuntutan Allah pada para hamba. Takwa sama dengan tazkiyatun nafas, membersihkan hati dan jiwa. Firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat 7-10 yang artinya demi jiwa serta kesempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Sahabat, puasa di sini dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu puasa orang awam. Puasanya menahan perut dan kemaluan untuk tidak mengikuti syahwat tersebut. Dan tingkatan kedua, tingkatan puasa orang khusus. Puasa orang khusus ini puasanya menahan lesan, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki untuk berbuat dosa. Dan yang ketiga adalah tingkatan puasa orang yang istimewa. Puasa orang istimewa ini puasanya menahan hati dari keinginan-keinginan yang rendah serta pikiran-pikiran yang tidak berharga. Puasa orang istimewa ini senantiasa menjaga hatinya hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabaikan yang lain.
Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 91, katakanlah Allah, dan biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Abul Hasan Al-Basri. Suatu ketika beliau melewati satu kaum yang tengah tertawa. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan bulan suci Ramadan sebagai arena perlombaan melakukan ketaatan bagi makhluknya. Kemudian ada orang-orang yang berlomba-lomba sehingga menang. Namun ada juga orang-orang yang tertinggal dan kecewa. Tapi yang lebih mengherankan adalah orang-orang yang bermain-main dan tertawa-tawa di antara orang-orang yang berpacu untuk meraih kemenangan. Sahabat, di bulan suci Ramadan, bagi orang yang bertakwa ini akan senantiasa meningkatkan kualitas keimanannya, meningkatkan kualitas iman dan takwanya dalam rangka mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Namun sayang, di sisi lain ada orang-orang yang masih dengan santainya tidak berpuasa demi menuruti syahwat perut dan lain-lainnya. Na'udzubillah, inilah golongan orang-orang yang merugi dan kecewa. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Ta'ala dalam orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.